Selamat siang anak-anakku semuanya, kelas 11. Pada siang hari ini kita masuk kepada pelajaran bab 6. Ini yang terakhir dari semester genap ini. Di pertemuan yang pertama ini topik kita makna persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak saya nanti bisa memahami apa makna persatuan dan kesatuan bangsa tersebut. Yang kedua, anak-anak saya bisa mendeskripsikan bagaimana konsep persatuan dan kesatuan bangsa dalam aspek kewilayahan. Yang ketiga, anak-anak saya bisa mengidentifikasikan bagaimana kesatuan dan persatuan bangsa dalam aspek kehidupan sosial. Yang pertama, makna persatuan. Kalau dikatakan itu persatuan adalah gabungan, ikatan. Kesatuan itu ya kita merasa tergabung, kita merasa tersatu. Persatuan bangsa itu adalah bergabungnya, terikatnya elemen-elemen, anggota-anggota atau kelompok-kelompok dalam kehidupan sosial bangsa dan negara. Dari Sabang sampai Merauke kita tergabung dalam wadah yang paling besar sekali, itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di negara kita, persatuan ini sebenarnya ini adalah merupakan kemauan kitanya semua. Kemauan yang secara sadar dari seluruh bangsa Indonesia. Ya, bisa kita lihat ratusan tahun penjajah Belanda dan Jepang di Indonesia. Bangsa ini menjajah kita sebenarnya dengan mudah dulu dan lama. Kenapa sebenarnya? Ya, mereka sana melihat kita, memandang kita secara sosiologis, kita beraneka ragam. Maka untuk menguasai keanekaragaman ini, ya mereka memecah belah kita. Dipecah belah dengan taktik divide et impera. Maka kita merasa muncul mulai perasaan senasib sepenanggungan, seperasaan sama-sama dijajah. Kita tergerak hati kita secara sadar, kemauan, muncullah persatuan. Jadi persatuan ini adalah senjata yang paling ampuh rupanya untuk melawan penjajah. Bukan rupanya kita tingkatkan bambu runcing menjadi pedang, pedang kita tingkatkan jadi senjata api, jadi bom. Bukan itu senjata yang paling ampuh. Senjata yang paling ampuh adalah persatuan dan kesatuan bangsa itu. Dalam waktu yang singkat setelah kita bersatu, bisa merdeka. Ya. Konsep persatuan dan kesatuan bangsa ini yang kedua, dalam aspek kewilayahan. Coba kita bayangkan Indonesia dari Pulau W Aceh sampai Merauke di Papua, pulau-pulaunya beribu. Ini kewilayahan kita, ya. Luas sekali. Jadi ini kewilayahan kita ini, darat, laut, di atasnya udara, itu adalah manunggal dia. Satu kesatuan totalitas yang tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi bagaimana politik
kewilayahan Indonesia, kita tetap mengacu kepada konsep wawasan Nusantara. Waktu kelas 10 dulu, saya buat juga videonya, karena sudah lebih kita 1 tahun tidak tatap muka langsung ini, tapi lewat media. Ya, saya buat itu dulu. Jadi, dalam hal ini, konsep politik kewilayahan kita negara kepulauan. Banyak pulau-pulau. Dan dalam hal ini, laut manunggal dengan darat. Laut itu bukan pemisah. Itu selalu kita buat. Kalau penjajah dulu mengatakan laut itu adalah pemisah pulau. Setelah kita merdeka ini kita tumbuhkan wawasan Nusantara bahwasanya laut itu adalah penghubung, pemersatu. Ya, baru laut itu jangan kita anggap itu adalah sebagai wilayah pelengkap, tidak. Laut itu adalah wilayah pokok Indonesia, karena kita tahu ya 60% wilayah Indonesia ini laut itu adalah wilayah kita juga. Baru laut itu penghubung bukan pemisah. Yang ketiga adalah konsep persatuan dan kesatuan bangsa itu dalam aspek sosial. Aspek sosial disinilah kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Bagaimana kesatuan itu dalam aspek sosial ini? Dalam bidang politik, ya, masyarakat kita ini penuh dengan keanekaragaman suku bangsa yang sangat majemuk. Ini semua senasib, sepenanggungan. Jadi intinya jangan ada sebenarnya Indonesia yang dipecah gara-gara berbeda suku, gara-gara berbeda agama. Tidak zamannya lagi sebenarnya. Kalau kita memandang kehidupan yang lebih luas dan tinggi. Baru dalam hal ini kita sudah sepakat. Ada konsensus nasional 1945. Pancasila itu adalah ideologi dan dasar negara. Mari semua dituntun dan dipersatukan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan hukum nasional. Dan bagaimana kebijakan-kebijakan hubungan luar negeri kita ya tetap mengacu kepada kepentingan dalam negeri kita. Aspek yang kedua, aspek ekonomi. Ekonomi ini kita harus memandang, ya, memandang segala potensi alam yang ada di Indonesia ini merupakan kekayaan bersama, bukan hanya kekayaan yang di daerah itu. Kekayaan yang ada di Kalimantan, kekayaan Indonesia. Kekayaan yang ada di Sumatera, kekayaan Indonesia. Yang ada di Papua, kekayaan Indonesia. Ini harus seperti itu. Dan ini semua jadi modal pembangunan. Modal pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dalam hal ini harus selalu diciptakan pemerataan, pembangunan, dan ekonomi kerakyatan. Artinya dibuat pemerataan itu. Kita hilangkan kesenjangan sosial yang sangat mencolok. Yang ketiga, dalam bidang aspek sosial budaya. Negara kita mengakui dan ada hidup budaya-budaya daerah. Ini semua kita kembangkan, budaya-budaya daerah ini. Dan ini dikembangkan demi kepentingan yang lebih tinggi, budaya nasional. Dan dia nanti jadi budaya nasional. Ya, kita tahu batik itu bukan hanya budaya Jawa lagi itu. Batik itu sudah go internasional. Kebanggaan Indonesia. Dengan melihat batik di Amerika, di hati orang dunia, di hati orang Amerika, oh, ini Indonesia. Ya, Pulau Sebatak juga sudah jadi mendunia. Ya, rumah makan Padang juga yang sangat lezat dan enak itu sudah mendunia. Kalau mungkin di Malaysia ditengok rendang, di hatinya bukan lagi Sumatera Barat, Minangkabau, tapi di hatinya Indonesia. Yang keempat, aspek
pertahanan keamanan. Dalam hal ini persatuannya, negara kita selalu solid. Ancaman terhadap satu wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa. Kalau sakit Aceh, yang sakit kita semua. Kalau sakit ada kekacauan misalnya di Papua, yang sakit bukan hanya Papua. Yang masalah bukan hanya Papua, Indonesia masalah. Kalau kena serang misalnya Pulau Bali, yang diserang itu bukan hanya Pulau Bali, tapi Indonesia. Yang diserang misalnya Natuna, Kepulauan Natuna, ya yang terancam itu bukan hanya Natuna, tapi Kepulauan Indonesia. Demikianlah konsep persatuan dan kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Anak-anak saya semuanya, sampai di sini materi pembelajaran kita dalam pertemuan yang pertama ini. Materi saya share di grup WA, semua membuka, semua mencatatkan lagi kecatatannya, biarpun kita tidak bertemu, tapi ada pertambahan ilmu pengetahuan. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya.